Ciung Wanara adalah nama seorang anak raja yang dibuang, lalu berjuang meraih tahta dan haknya kembali di kerajaan Galuh. Tempat wisata ini memiliki luas sekitar 25,5 hektar dan berbatasan dengan Sungai Cimuntur di sebelah timur. Di sini akan terasa suasana keheningan mistis. Melalui pemandu wisata, Anda akan mendengar cerita tentang silsilah kerajaan Galuh beserta mitos dan legenda yang beredar di kawasan itu. Selain menikmati suasana tenang dan teduh, Anda juga akan menemukan banyak monyet yang berada di dalam hutan lindung. Daya tarik pertama dari wisata alam Ciung Wanara terletak pada 10 situs yang bersejarah yang ada di kawasan tersebut. Di antaranya Batu Pangcalikan, Sang Hyang Bedil, Panyamungan Hayam, Cika Huripan, Lambang Peribadatan, Panyendaan, Pangkokan, Makam Kuno, Benteng dan Parit Kuno, Patimuan. Semua situs tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pada masanya. Dan jika merujuk kepada sejarah kerajaan Galuh, maka situs tersebut diduga sudah ada sejak abad ke-7. Ya, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di objek wisata Ciung Wanara, Karang Kamuliaan, Kabupaten Ciamis, yang mana objek wisata ini sering digunakan oleh para wisatawan domestik untuk beristirahat bagi yang sudah pulang dari Pangandaran ataupun yang mau berangkat ke Pangandaran. Kalau kalian dari Tasikmalaya, kalian tinggal belok kanan dari Kabupaten Ciamis, namun dari arah sebaliknya kalau kalian dari arah Pangandaran ataupun Jawa Tengah, Ciung Wanara berada di sebelah kiri. Tempatnya sangat enak, cukup luas untuk beristirahat, banyak pohon-pohon rindang juga, area parkiran juga cukup luas, dan di sini juga terdapat beberapa hewan seperti monyet dan burung-burung yang lainnya. Sebelah sana terdapat museum juga, bagi kalian yang ingin melihat-lihat bisa masuk ke museum. Dan ada juga gong perdamaian, ada masjid yang bisa digunakan untuk bersembahyang ataupun mandi. Cukup enak, toiletnya cukup bersih dan banyak fasilitas warung-warung juga bagi kalian yang belum membawa stok makanan ataupun bagi yang mau membeli makanan. Banyak warung-warung di sekitar sini. Terima kasih. Lihat monyet. Menurut penelitian arkeologis, situs Karangmulian merupakan peninggalan zaman purbakala, sejarah dan keagamaan. Kekunoannya sebagian besar merupakan kekunoan dari masa prasejarah. Itu dicatat dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 1985. Gong Perdamaian Dunia di Tatar Galuh Ciamis adalah salah satu yang paling besar, yang berukuran diameter 3,33 meter. Bagian depan gong dibuat dari perunggu dan plat besi. Terdapat lambang bendera 218 negara serta 10 simbol agama dan kepercayaan di dunia. Gong ini
pertama kali dibunyikan pada tanggal 9 September 2009 pukul 9 pagi. Gong berukuran raksasa tersebut hanya dibunyikan setahun sekali. Banyak peninggalan sejarah Kerajaan Galuh Purba, itu Galuh abad ke-7, kerajaan besar yang telah melahirkan keturunan yang nantinya mendirikan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Galuh Pajajaran, dan berbagai kerajaan lainnya di Tataran Pasundan yang bisa diziarahi. Ada pula peninggalan yang tak ternilai harganya, yakni hutan seluas 25 hektar yang terjaga kelestariannya. Di dalam situs ini tumbuh berbagai jenis pohon yang usianya sudah tua. Bahkan ada yang usianya lebih dari 100 tahun. Seperti pohon binong dengan mediannya 3 meter yang diyakini sudah berusia 10 keturunan sekitar 600 tahun. Pohon binong tua ini masih berdiri kokoh di sela-sela kerumunan hutan cagar budaya situs Karangmulia. Banyak pohon lainnya yang usianya sudah renta seperti kihide, bencoy, burahol, nyatu, heras, kedoya, kesahel, bungur, tutundunan, tamaka, dan berbagai jenis pohon lainnya. Tentunya legenda Ciung Wanara adalah cerita rakyat yang lahir dari kebesaran sejarah Kerajaan Galuh Purba yang sampai sekarang masih terjaga. Lengkap dengan Josana Gawiru, yaitu ular besar yang berjasa membesarkan Sang Ciung Wanara, yaitu Raja Kerajaan Galuh. Di situs ini setiap menjelang masuknya bulan Ramadan, warga setempat menggelar ritual ngikis, yakni tradisi membersihkan dan memagar diri menjelang bulan puasa. Tak hanya kelestarian sejarah dan hutannya, bagi pengunjung objek wisata Ciung Wanara juga punya kesempatan untuk menyaksikan fenomena alam yang langka, terutama saat musim kemarau, yakni menyaksikan pertemuan dua aliran sungai di Patimuan, yakni pertemuan aliran sungai Cimuntur yang keruh karena dasar sungainya lumpur dan aliran sungai Citanduy yang jernih karena dasar sungainya bebatuan dan pasir.